Pikachu? Hah? Pikachu? Ini apaan sih? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Putri. Sekarang kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Davita Manik, Atas Simar Mata, Bima Samir, Lastri Simanjuntak, Evita Rahel, dan Manuel Dika akan menyampaikan tentang gas mulia. Yang pertama adalah sifat fisis. Nah, sifat fisis yang pertama itu adalah warna dan bau. Pada suhu ruangan, unsur-unsur gas mulia ini tidak memiliki bau, warna ataupun warna. Lalu yang kedua adalah wujud. Nah, karena dia memiliki titik didih yang sangat rendah, maka wujud yang sering kita temui adalah dalam wujud gas. Ya, pola titik didih dan titik leleh. Sebenarnya pola titik didih dan titik leleh gas mulia ini sangat rendah. Itu dikarenakan kestabilan mereka. Seperti yang kita ketahui, dari HE ke Rn, semakin ke bawah itu titik leleh semakin besar. Walaupun semakin besar, tetapi tidak sampai ke 0 derajat Celcius, melainkan minus derajat Celcius. Dan juga densitas. Semakin ke bawah, densitasnya itu semakin bertambah. Kita ketahui bahwa rumus densitas itu M per V. Oleh karena itu, semakin ke bawah, M-nya bertambah. Dan juga itu menyebabkan kerapatannya juga akan semakin besar. Sedangkan yang di ruas kanan menjadi minus X kurang 1 per X tambah 2. Ya. Lalu ini kita samakan penyebut jika dapatlah seperti ini ya. Pikachu? Lalu kita juga Pikachu? tidak samaannya. Lalu kita peroleh irisannya. Secara garis besar seperti itu. Coba kita analisis barangkali ada yang perlu dipertanyakan dari sini. Pikachu? Pikachu? Oke, Lek Nabi, sehat? Weh, akunya? Iya, Sehat. aku ada dikirimin ini gas mulia. Gas Gas mulia, Iya. ya. Udah masuk kan? Ngerti, oke. Nih, apa ini? Terus, ngapain aku? Jelaskan lah sama aku. Oh, jelasin. Iya. Berarti Tahu. kayak gini lah kan. Langsung lah ya. Iya, Sampai langsung. bacot ya. Ya kan, sifat kimia itu dari gas mulia. Nah, yang pertama itu ada pola jari-jarinya. Pola jari-jari, kita kaji dulu pola jari-jari masing-masing ya. Pola jari-jarinya untuk gas mulia, dia bertambah dari He ke Rn. Nah, dia itu sama pola jari-jari sama afinitas elektronnya, sama-sama bertambah dari He ke Rn. Sedangkan energi ionisasinya itu berkurang dari He ke Rn. Kalau kereaktifannya, ini yang paling penting berarti kan, kereaktifan dari gas mulia itu dia berbanding lurus dengan jari-jari. Jadi dia bertambah dari He ke Rn, dan kereaktifannya itu bernilai rendah. Terus kan kita tahu dia itu kan gas mulia. Kalau gas mulia itu pada umumnya konfigurasi elektronnya itu pasti stabil sehingga tidak reaktif. Juga mudah terbakar dalam suatu keadaan normal. Kayak kalau kau bakar api unggun kan pasti butuh oksigen kan. Nah, jadi terbakarnya kan dalam keadaan normal. Terus dari periode 3 ke atas itu, tabel periode 3 ke atasnya itu dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif. Contohnya fluorin sama oksigen. Nah, kayak gitu ya, simpel aja, Lek. Simpel aja, terbanyak. Oke. Simpel aja, Lek. Iya. Yoi. Kalau begitunya. Oke. Yuk. Makasih ya, Lek. Yuk, sama-sama, Lek. Ya, oke. Jadi, kukus saja nih, Lek. Iya, terus aja. Nah, Iya. kukus aja, oke. Kenapa ini si Dika tiba-tiba nelfon? Baiklah, kemudian kenapa? saya akan menjelaskan tentang pembentukan gas mulia. Halo? Pembentukan gas mulia itu secara umum terbagi jadi 4. Dik. Pertama melalui eksitasi, Udah langsung. yang kedua melalui ikatan Waduh. koordinasi, yang Bentar, ketiga Dik. melalui interaksi Aku bikutub off cam ya, atau bikutub biar aku catat. reduksi, dan yang keempat adalah melalui senyawa klatrat. Yang pertama, melalui keadaan eksitasi.
Pembentukan ini juga disebut dengan pembentukan senyawaan helium. Senyawaan dari helium disebut dengan nama helida. Senyawa ini terbentuk dengan penyerapan sejumlah energi sehingga dapat mengalami eksitasi atau pemindahan elektron-elektron dari kulit dari keadaan dasar atau ground state menuju kulit yang berikutnya. Helium dalam keadaan ini akan memiliki konfigurasi elektron 1s1, 2s2. Keadaan ini hanya akan teramati secara spektroskopi dalam tabung lucutan listrik pada tekanan yang rendah dengan adanya merkuri, tungsten, dan lain-lain untuk membentuk senyawa Hg, He2, Hg, He10, WHe2. Sebagai tambahan, elektroda logam dari tabung tersebut juga dapat membentuk satu senyawa dengan helium, yaitu BHe2, FeHe, PT3He, dan PdHe. Yang kedua adalah pembentukan melalui ikatan koordinasi. Ini merupakan pembentukan senyawa argon. Gas mulia memiliki beberapa pasang elektron sunyi. Helium menjadi salah satu pasang, dan gas mulia lainnya masing-masing memiliki 4 pasang. Oleh karena itu, gas mulia memiliki kemampuan sebagai atom donor. Atom donor di sini itu terjadi di ikatan koordinasi. Di ikatan koordinasi yang atom yang digunakan secara bersama-sama, namun sebagai atom donor maksudnya di sini elektronnya itu asalnya itu dari dia, bukan dari senyawa yang memiliki ikatan koordinasi dengan dia. Kemudian analisa thermal untuk argon dan boron trifluorida dapat menunjukkan bahwa argon dapat membentukkan ikatan koordinasi dengan Bf3. Yang ketiga adalah pembentukan melalui interaksi bikutub atau bikutub terinduksi. Ini adalah disebut juga dengan pembentukan hidrat. Apabila gas mulia bercampur dengan senyawa polar yang memiliki momen bikutub yang besar, maka gas itu akan mengalami polarisasi sehingga terbentuk bikutub atau dua kutub terinduksi dalam atom gas mulia tersebut. Hal ini terbukti dari besarnya kelarutan gas mulia dalam air yang bertambah sesuai dengan kenaikan berat atom. Dengan cara ini telah dikenal beberapa senyawa dari gas mulia dengan fenol seperti Kr dengan C6H5OH2 kali, Xe atau xenon C6H5OH2 kali, dan Br dengan C6H5OH2 kali. Yang terakhir adalah pembentukan senyawa klatrat. Senyawa ini merupakan senyawa yang terbentuk karena terperangkapnya suatu atom atau molekul kecil pada ruang kosong dalam suatu isi kristal senyawa lain. Apabila senyawa quinol atau 1,4 dihidroksibenzena bercampur dengan gas mulia dikristalkan pada tekanan 10-40 atm, maka gas mulia itu akan terperangkap dalam ruang kosong berdiameter 4 Armstrong, dan 1 Armstrong itu sama dengan 10⁻⁻⁵ mm dalam sisi kristal beta quinol. Apabila kristal ini dilarutkan, maka ikatan hidrogen yang ada akan rusak dan gas mulia yang terperangkap itu akan lepas. Untuk gas mulia seperti Ar, Kr, dan Xe dapat membentuk senyawa klatrat dengan S atau air padat, dan sering juga disebut gas mulia yang terhidrat karena memiliki air di dalam. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari gas mulia. Walaupun memiliki jumlah yang tergolong sedikit, namun gas mulia memiliki banyak manfaat baik di bidang industri dan bidang kesehatan. Berikut ini akan saya jelaskan manfaat-manfaat dari golongan gas mulia. Yang pertama, manfaat dari helium. Helium cair dapat digunakan sebagai pendingin. Yang kedua, campuran helium dengan oksigen banyak dimanfaatkan untuk mengisi tabung udara dan untuk penyelaman dasar laut. Helium juga berperan mencegah oksigen terlarut berlebih dalam darah yang bisa menyebabkan keracunan oksigen. Selanjutnya, argon. Argon bermanfaat sebagai bahan untuk mengelas salah satu unsur paling keras, yaitu titanium. Kemampuannya untuk mengelas titanium sangat berguna dalam industri pembuatan pesawat terbang. Argon juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat lampu pijar dan industri kaca. Selanjutnya, manfaat dari neon. Neon dikenal sebagai salah satu gas pengisi lampu-lampu neon warna-warni yang sering kita lihat di tempat-tempat umum dan tempat hiburan. Selanjutnya, manfaat dari krypton. Krypton dikenal sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah dan juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Selanjutnya, manfaat dari xenon. Xenon bermanfaat dalam pembuatan tabung elektron dan juga bermanfaat dalam pembuatan lampu untuk bakterisida yang digunakan dalam pembunuhan bakteri. Dan yang terakhir, dalam golongan gas mulia yaitu adalah radon.
Radon digunakan dalam terapi kanker karena sifat radon yang bersifat radioaktif dan juga radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.